objectives. By the end of this lesson, you will be able to get, install, and use Mist Wallet, Jadi yang pada bagian tadi Ethereum, and its concepts. itu kita akan memasuki topik baru yaitu Ethereum. Nah, dalam pelatihan blockchain, jika sebelumnya kita membahas Bitcoin yang berfokus sebagai mata uang digital, maka Ethereum itu merupakan platform blockchain yang lebih luas. Nah, Ethereum ini tuh tidak hanya digunakan untuk transaksi, tetapi juga memungkinkan pembuatan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Nah, dengan fitur ini tuh Ethereum membuka peluang pengguna blockchain di berbagai bidang, tidak hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Ethereum and its concept. Ethereum. Simply put, while Bitcoin is defined as digital money, Ethereum is a decentralized platform that runs the smart contracts exactly the way and third-party interference enable innovations in three key areas, called Ether. Ethereum, which serves autonomous organization, it is secure because it is features of smart Kita masuk ke bagian pada Ethereum. Jadi pada bagian itu kita akan membahas tentang Ethereum beserta konsep-konsep dasar yang ada di dalamnya. Nah, Ethereum ini adalah platform blockchain yang memungkinkan pengguna tidak hanya melakukan transaksi, tapi juga menjalankan program yang disebut dengan smart contract. Di sini teman-teman Ethereum itu merupakan platform blockchain yang bersifat terdesentralisasi dan mampu menjalankan smart contract secara otomatis tanpa gangguan, tanpa kecurangan, dan tanpa perantara. Nah, Ethereum ini juga memiliki mata uang digital sendiri yang disebut dengan Ether, yang digunakan untuk melakukan transaksi dan menjalankan smart contract di dalam jaringan. Nah, selain itu, Ethereum ini juga mendukung konsep penerbitan mata uang secara digital melalui sistemnya, serta konsep DAO, yaitu organisasi yang berjalan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah diprogram tanpa perlu pengelola pusat. Jadi DAO ini tuh organisasi otonom terdesentralisasi, sedangkan currency issuance itu penerbitan mata uang, dan smart contract ini dia platformnya. contracts. Features of actions from people is its corporate friendly various applications. Used as currency, fast. While Bitcoin requires a block time of 10 minutes, in Ethereum, it's only a few complete transparency to view every. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian features of Ethereum atau fitur-fitur yang ada di Ethereum. Nah, yang pertama itu ada security atau aman, lalu ada community support atau dukungan komunitas, lalu ada corporate friendly yaitu ramah untuk perusahaan, lalu ada asset issuance yaitu penerbitan aset dan fast, ini cepat, lalu ada uncensored yaitu tidak dapat di sensor. Jadi Ethereum itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena dia menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi. Nah, Ethereum juga ini didukung oleh komunitas yang sangat besar sehingga pengembangan dan pembaruan sistem ini terus berjalan. Selain itu, platform itu ramah digunakan oleh perusahaan untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pengembangan aplikasi. Fitur lainnya itu adalah kemampuan untuk menerbitkan aset digital seperti token atau cryptocurrency baru di atas jaringan Ethereum. Nah, proses transaksi di Ethereum juga ini relatif cepat dan bersifat uncensored atau tidak mudah dikendalikan atau dibatasi oleh pihak tertentu. Transaction. All right, that's all about the features of Ethereum gas. Gas in Ethereum. Selanjutnya kita masuk ke bagian gas in Ethereum. Jadi pada bagian itu kita akan membahas tentang gas dalam Ethereum. Nah, gas ini tuh biaya yang harus dibayar untuk menjalankan transaksi atau smart contract di jaringan Ethereum. Gas is the fundamental block of Ethereum ecosystem that is paid for every operation performed on the Ethereum blockchain.
It is the crypto fuel for Ethereum. It can be considered a transaction fee, which has to be paid when one party sends ethers to another party. Even when a person deploys a smart contract on the Ethereum, regardless of whether the transaction succeeds in Ether, and the miner's price is expressed in Jadi, gas ini adalah komponen dasar dalam ekosistem Ethereum yang harus dibayar untuk setiap operasi yang dilakukan dalam blockchain Ethereum. Nah, gas ini merupakan bahan bakar kripto untuk Ethereum. Gas ini dapat dianggap sebagai biaya transaksi yang harus dibayar ketika seseorang mengirim Ether ke orang lain. Pada gambar ini kita bisa lihat terlihat 3 bagian utama yang dimana di sebelah kiri itu terdapat jaringan Ethereum yang menggambarkan node ini saling terhubung. Nah, di tengah itu terdapat simbol gas sebagai bahan bakar. Dan di sini ada panah yang menunjukkan bahwa gas ini digunakan untuk menjalankan proses. Lalu di sebelah kanan terdapat smart kontraknya yang menunjukkan bahwa gas digunakan untuk mengeksekusi kontrak tersebut. Artinya setiap kali ada transaksi atau smart kontrak dijalankan di jaringan Ethereum, maka gas ini dibutuhkan sebagai energi agar dapat proses tersebut itu bisa berjalan. Di sini bisa teman-teman saya lihat di dalam ini terlihat informasi seperti alat pengirim, alamat tujuan, jumlah ether, serta penggunaan gas. Di mana bagian yang paling penting ditunjukkan dengan tanda merah, yaitu muncul pesan out of gas. Nah, itu berarti transaksi itu gagal karena gas yang disediakan tidak cukup menyelesaikan proses. Nah, lalu ada di bagian bawah juga ini terlihat kalau status transaksi ini adalah fail, yang menunjukkan bahwa transaksi itu tidak berhasil dieksekusi. Nah, hal itu terjadi karena gas limit yang diberikan terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan komputasi dari Ether, and the miner decides whether to refuse the transaction process or not based on the expected gas action on Etherscan. Is the product of gas limit and gas mint. The total cost of a gas limit. Nah, jadi kita masuk ke bagian gas in Ethereum. Nah, jadi gas di Ethereum itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gas price dan gas limit. The total cost of a transaction is the product of gas. One is dueling situations where there, however, are defined by the amount of code if enough gas to cover on the blockchain. Nah, jadi gas price ini adalah harga yang bersedia dibayar oleh pengguna untuk setiap unit gas. Nah, biasanya itu diukur dalam satuan Wei. Nah, semakin tinggi gas price, maka transaksi ini akan diproses lebih cepat karena miner atau validator akan lebih memprioritaskannya. Nah, sedangkan gas limit ini adalah batas maksimum gas yang disiapkan untuk menjalankan transaksi atau smart contract. Lalu gas limit ini juga menentukan seberapa banyak komputasi yang boleh digunakan dalam proses tersebut. Teman-teman bisa lihat, jadi pada bagian itu ditampilkan contoh penggunaan gas dalam menjalankan sebuah fungsi smart contract, yaitu Dumet. Nah, jadi setiap operasi dalam fungsi ini memiliki biaya gas masing-masing. Misalnya penjumlahan membutuhkan 3 gas, lalu pengurangan 5 gas, perkalian 5 gas, dan dibandingkan perbandingan 3 gas. Nah, jika dijumlahkan, maka total gas yang dibutuhkan adalah 14 gas. Nah, sementara itu pengguna menyediakan gas limit sebesar 20, yang berarti itu masih cukup untuk menjalankan seluruh operasi tersebut. Nah, gas price ini ditentukan sebesar 300, sehingga total biaya transaksi itu dihitung dari gas yang digunakan dikalikan dengan gas price. Jadi misalnya gas yang terpakai kan itu sebenarnya 14, lalu gas price ini sama dengan 300. Nah, total biaya itu 14 dikali 300 sama dengan 4.200. Nah, ini unit gas price. Nah, jadi sisa gasnya itu sama dengan 20 dikurang 14 di 20,4 itu sama dengan 6. Jadi tidak digunakan dan tidak dibayar. Lowering the gas limit below the amount required will not help much. Due to an out of gas, like Bitcoin. Jadi pada gambar ini tuh ditampilkan detail sebuah transaksi di jaringan Ethereum. Nah, kita bisa melihat berbagai informasi seperti alamat pengirim, alamat tujuan, nilai transaksi, serta penggunaan gas. Nah, di bagian yang ditandai menunjukkan pesan out of gas ini berarti transaksi gagal karena kehabisan gas saat proses eksekusi berlangsung. Nah, itu biasanya terjadi karena gas limit yang diberikan itu tidak cukup untuk menjalankan smart contract ini. Nah, terlihat juga bahwa gas limit dan gas yang digunakan ini sama, yaitu sekitar 60.000. 60.000. Nah,
itu seluruh gas yang disediakan itu sudah habis terpakai, tetapi prosesnya itu belum selesai. Nah, lalu di bagian bawah itu ada status transaksi menunjukkan fail yang menandakan transaksi itu tidak berhasil dieksekusi. Nah, meskipun gagal, biaya gas ini tetap terpotong karena sudah digunakan selama proses Bitcoins. Ethereum also has its currency, which is called Ether. Ether. Nah, jadi kita masuk ke bagian Ether. It is an incentive that the client of the platform pays to execute requested operations. It ensures that the developers write error-free codes because unnecessary codes will increase the cost. Ethereum is a blockchain-based platform, and Ether is the cryptocurrency that fuels the platform. It is commonly denoted as ETH. Let's have a look at the differences between Bitcoin and Ether. Bitcoin versus Jadi, Ether ini adalah elemen penting yang dibutuhkan untuk menjalankan platform Ethereum. Nah, merupakan insentif yang dibayarkan oleh pengguna untuk mengeksekusi operasi yang diminta, mendorong developer menulis kode yang efisien karena kode yang tidak perlu akan meningkatkan biaya dan merupakan bahan bakar kripto untuk jaringan Ethereum. Selanjutnya kita masuk ke bagian Bitcoin versus Ether. way cryptographic hash functions is in the vision behind creation. Lastly, the transaction is just a few seconds. Like Bitcoins, ETHs. Jadi di bagian itu yang pertama itu Bitcoin itu dia tuh menggunakan algoritma hash seperti SHA 256, lalu sedangkan Ether ini menggunakan algoritma ETHASH. Nah, selanjutnya untuk Bitcoin itu digunakan untuk membeli barang dan jasa, sedangkan Ether ini digunakan untuk menjalankan aplikasi terdesentralisasi. Lalu untuk Bitcoin ini harga itu sekitar $3.500 pada saat materi dibuat, sedangkan Ether ini tuh harganya sekitar $100 pada saat materi dibuat. Selanjutnya, Bitcoin itu dibuat sebagai mata uang untuk menyaingi emas dan mata uang fiat, sedangkan Ether ini dibuat sebagai token untuk menjalankan smart contract, dan Bitcoin ini kecepatan transaksinya itu diukur dalam menit, sedangkan Ether itu kecepatan transaksinya diukur dalam detik. Nah, secara konsep Bitcoin ini berfokus pada sistem pembayaran, sedangkan Ethereum ini berfokus pada platform aplikasi terdesentralisasi. Nah, dan Bitcoin ini adalah mata uang digital, sedangkan Ether ini adalah bahan bakar untuk menjalankan sistem Ethereum. Let's understand what are wallets in Ethereum. Ethereum wallets. A wallet is the place to securely store ethers and other cryptocurrencies. Basically, a wallet stores the means of accessing your currency. Lanjut kita masuk ke bagian Ethereum Wallet. Jadi pada bagian itu dijelaskan tentang Ethereum Wallet, yaitu tempat untuk menyimpan Ether dan mengelola transaksi. Nah, jadi yang pertama itu ada hardware wallet. Nah, hardware wallet ini adalah perangkat fisik seperti USB yang digunakan untuk menyimpan private key secara offline, sehingga dia itu lebih aman dari serangan online. Selanjutnya ada desktop wallet. Nah, dia itu aplikasi yang diinstal di komputer, sedangkan mobil wallet ini digunakan melalui aplikasi smartphone. Selain itu ada juga yang namanya paper wallet, yaitu metode menyimpan private key dalam bentuk tulisan atau cetakan di kertas. Nah, jadi setiap jenis wallet ini memiliki masing-masing kelebihan masing-masing, tetapi semuanya ini memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menyimpan dan mengamankan aset wallet. Using the private key. Now that I've told you about the Ethereum and its currency, it will only be fair that I explain EVM now. EVM. Ethereum Virtual Machine Code. The Ethereum Virtual Machine can be regarded as a quasi-Turing complete machine. It possesses its own programming language known as the EVM bytecode. The code can be machine uses using his desktop the Ethereum networking languages into the EVM bytecode and deployed to Ethereum blockchain for execution. Ethereum about these languages. Kita masuk ke bagian Ethereum Virtual Machine. Jadi pada itu dijelaskan kalau cara kerja Ethereum Virtual Machine atau EVM. Nah, EVM itu adalah mesin yang
bertugas menjalankan semua smart contract di jaringan Ethereum. Jadi smart contract yang dibuat oleh developer ini tidak langsung dijalankan, tetapi terlebih dahulu diubah menjadi bytecode. Nah, bytecode inilah yang kemudian diproses oleh EVM menggunakan instruksi yang disebut opcode. Nah, pada gambar ini terlihat alur sederhana transaksi. Jadi sebuah wallet mengirimkan nilai misalnya 5 ETH ke wallet lain. Transaksi ini tuh masuk ke dalam jaringan terdistribusi lalu diproses oleh EVM. Nah, EVM ini akan membaca data transaksi, menjalankan instruksi yang diperlukan dan memastikan bahwa hasilnya itu valid. Setelah itu hasil transaksi akan diteruskan ke wallet penerima. Ethereum languages. Selanjutnya kita masuk ke bagian Ethereum language atau bahasa pemrograman di Ethereum. Every contract written for Ethereum is compiled into the EVM bytecode and deployed to Ethereum blockchain for execution. Is Solidity, high-level language, Python, C++ to assembly. It is meant to be a language influenced by Python, supports a dynamic, full higher-level backends like EVM. Jadi, smart contract ini dikompilasi menjadi EVM bytecode dan dideploy ke blockchain Ethereum untuk dijalankan. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah ada ini apa namanya? Solidity, LLL, Vapor, Serpent, Mutant, dan Julia. Nah, bahasa yang populer adalah Solidity karena dia itu mudah dipahami dan banyak digunakan oleh developer. Nah, selain itu ada juga bahasa seperti Vapor. Nah, Vapor itu bahasanya lebih sederhana dan fokus pada keamanan. Beberapa bahasa seperti Serpent, Mutant, dan LLL ini merupakan versi lama atau sudah jarang dipakai. Nah, sedangkan Julia ini juga sempat digunakan, tetapi dia tuh nggak sepopuler Solidity. Jadi semua bahasa itu memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat smart contract yang nantinya itu akan dijalankan di jaringan Ethereum. EVM 1.0, EVM 1.5, and Ethereum. Types of Ethereum. Selanjutnya kita masuk ke bagian types of Ethereum account. Jadi pada bagian itu kita akan membahas jenis-jenis akun dalam Ethereum. Nah, secara umum itu dia terdapat dua jenis akun utama. Accounts. Externally owned accounts. EOA is an externally owned account. Transactions. Fourthly, it has no associated code. Yang pertama tuh ada externally owned account atau EOA. Nah, jadi EOA ini adalah akun yang dikendalikan oleh private key dan memiliki kemampuan untuk mengirim ether serta pesan dari akun tersebut. Nah, dengan EOA ini pengguna dapat mengirim ether ke akun lain atau mengirim pesan untuk berinteraksi dengan smart contract. Nah, semua transaksi yang terjadi di Ethereum ini selalu dimulai dari externally owned account ini. Smart contract. Smart contract is a code running on top of the blockchain, containing a set of rules for the nodes to agree upon so that they can interact with each other. As an account, it has the following properties. Firstly, it has an so that they can interact. Contract is a and fourth, it has no. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu it has an ether balance. Jadi yang pertama itu ketika EOA ini mengirim transaksi ke EOA lain, maka prosesnya itu hanya berupa transfer nilai atau ether, lalu blockchain akan memperbaruinya. Selanjutnya itu ketika EOA mengirim transaksi ke kontrak akun, maka tidak hanya transfer nilai tetapi juga menjalankan kode atau smartphone. Nah, setelah kode dijalankan barulah blockchain ini diperbarui. Associated code. Smart contract. Smart contract is a code running. Smart contract is the implementing decentralization. It provides automatic agreement. Lastly, it lowers keep the terms of the contract and self-executing. Lowers the transaction. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian smart contract. Nah, jadi smart contract ini adalah kode yang berjalan di atas blockchain. Nah, kode ini tuh berisi aturan-aturan yang digunakan oleh node untuk berinteraksi satu sama lain. Smart contract ini dapat menyimpan ether dan memiliki kode program yang menentukan bagaimana ia bekerja. Nah, berbeda dengan akun biasa, smart contract itu tidak dikendalikan langsung oleh manusia, tetapi berjalan ketika dipicu oleh transaksi atau pesan dari pengguna. Jadi pada bagian
di sini tuh kita dapat lihat kalau smart contract ini merupakan bentuk sederhana dari sistem desentralisasi karena dapat berjalan tanpa perlu pihak pusat. Nah, keamanan smart contract ini juga tinggi karena itu berjalan di atas blockchain yang sulit dimanipulasi. Selain itu, smart contract ini menghilangkan kebutuhan pihak ketiga seperti bank atau perantara sehingga prosesnya itu menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu smart contract ini juga mampu menjalankan perjanjian secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah diprogram. Nah, hal itu membuat proses yang biasanya dilakukan secara manual seperti kontrak atau kesepakatan itu dapat berjalan secara otomatis. Nah, dengan semua kelebihan tersebut, smart contract itu dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dalam transaction cost. Characteristics of smart contracts. Smart contracts are self-verify and self-execute. Execute the terms of not the need of a third party in the cost of operation. In this slide, we will further makes the contracts tamper resistant. Process of makes the contract. Selanjutnya kita masuk ke bagian karakteristik of smart contract. Jadi pertama itu smart contract itu bersifat self-verifying yang artinya itu sistem ini dapat memverifikasi sendiri apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau belum. Yang kedua, smart contract ini bersifat self-executing, yaitu dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu campur tangan manusia setelah kondisi ini terpenuhi. Dan yang terakhir itu ada temper resistant. Nah, yaitu berarti data dan kode di dalamnya itu tidak mudah diubah atau dimanipulasi karena tersimpan di blockchain. Tamper resistant. Process of smart contracts. Involved are anonymous hit and the contract. Let me show you. Nah, kita masuk ke bagian process of smart contract. Jadi kontrak yang pertama itu kontrak antara pihak-pihak itu ditulis dalam bentuk kode di blockchain. Nah, individu yang terlibat ini bersifat anonim, tetapi interaksi tercatat di public ledger. Yang kedua itu a trigger event like an expiration date or a strike rate is hit and the contract execute itself according to the code terms. Yang itu artinya itu ketika suatu kondisi pemicu seperti tanggal jatuh tempo atau kondisi sudah terpenuhi, maka smart contract ini akan berjalan secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ini regulator ini dapat use the blockchain to understand itu dapat menggunakan blockchain untuk memantau aktivitas sambil tetap menjaga privasi identitas individu. The implementation of smart contract in a simple use case. Smart Selanjutnya kita masuk ke bagian smart contract example. contract example. Buyer is matched with based on certain undisputed due to the transparency of blockchain. Jadi pada gambar ini tuh atau visualisasi itu ditunjukkan contoh penggunaan smart contract dalam proses jual beli rumah. Nah, di sisi kiri itu terdapat penjual rumah dan di sisi kanan itu terdapat pembeli, dan di tengah ini terdapat smart contract yang berperan sebagai sistem otomatis yang mengatur seluruh proses transaksi. Nah, smart contract ini akan melakukan beberapa hal, yaitu mencocokkan antara pembeli dan penjual, menerima aset atau pembayaran, lalu mendistribusikan aset sesuai dengan kesepakatan. Nah, dengan sistem ini tuh proses penyelesaian transaksi menjadi otomatis tanpa perlu perantara seperti notaris atau bank. Nah, selain itu kepemilikan aset ini menjadi jelas dan tidak dapat diperdebatkan karena tercatat di blockchain. Lalu di bagian bawah juga ditunjukkan bahwa dokumen kepemilikan telah didigitalisasi dan pembayaran dilakukan menggunakan mata uang digital. Nah, smart contract itu memungkinkan transaksi seperti jual beli rumah dilakukan secara otomatis, aman, dan tanpa perantara. EOA versus smart contract. In this contract, based on the number of transactions, cents is the number of contracts created by the account. The next property that gets executed if this and is stored as the code hash. The last property is storage root. It is a 256-bit count and is empty by default. Nah, kita masuk ke bagian EOA versus smart contract. Nah, jadi ini itu perbandingan antara EOA dan smart contract. Jadi bagian itu ditampilkan atau dijelaskan kalau perbandingan antara externally owned account dan smart contract ini berdasarkan struktur datanya. Nah, keduanya itu memiliki
beberapa komponen yang sama seperti nonce, balance, code hash, stranger root. Nah, yang dimana nonce ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah transaksi, sedangkan balance ini menunjukkan jumlah ether yang dimiliki. Perbedaan utamanya itu terletak pada kode. Jadi pada EOI itu tidak terdapat kode program sehingga code hash itu kosong. Nah, sedangkan pada smart contract ini code hash itu berisi referensi ke kode program yang dijalankan. Selain itu, storage pada smart contract ini juga digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan logika program. Nah, sedangkan EOI itu biasanya tidak digunakan. Jadi, EOI itu tidak punya kode, sedangkan smart contract ini punya kode dan bisa menjalankan program. That was all about the Ethereum concepts and accounts. Let's understand the process of mining now. Ethereum Nah, jadi kita masuk ke Ethereum mining atau penambangan Ethereum. mining. Ethereum mining. Ethereum for information step in order to confirm this transaction through mining. Heard in the last block. Jadi pada bagian itu Ethereum ini menggunakan mekanisme proof of work untuk menjaga keamanan. Nah, algoritma yang digunakan itu adalah ETHAS. Jadi dijelaskan bagaimana proses mining di Ethereum ini bekerja menggunakan mekanisme proof of work. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu di sebelah kiri saya ketika Bobby, gambar yang sebelah kiri, ketika Bob ingin mengirim satu ke ETH ke Alice, maka transaksi tersebut itu tidak langsung selesai, tetapi akan dikumpulkan bersama transaksi lain dalam satu blok. Nah, setelah itu miner ini akan memverifikasi semua transaksi tersebut. Miner kemudian menyelesaikan perhitungan kriptografi untuk menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Dan jika berhasil, miner ini akan mendapatkan reward berupa Ether. Setelah blok berhasil ditambahkan, maka transaksi itu dianggap valid dan Alice akhirnya menerima satu ETH dari Bob. Transaksi di Ethereum ini harus diverifikasi oleh miner terlebih dahulu sebelum dianggap valid dan masuk ke blockchain. Ethereum mining. The term transaction is used in Ethereum to refer to the signed Ethereum blocks contain wallet sends 20 ETH to another into a state tree that is linked to the account and storage. The states are assembled and the next state. Jadi pada bagian itu dijelaskan bagaimana perubahan state atau keadaan dalam blockchain Ethereum setelah sebuah transaksi terjadi. Nah, awalnya akun yang ini yang biru 3FA29C ini memiliki 90 ETH dan akun BD2BA9B1 ini memiliki 30 ETH. Nah, kemudian terjadi transaksi di mana BD2BA9B1 ini mengirim 10 ETH ke A3FA29C. Nah, setelah transaksi divalidasi oleh miner dan dimasukkan ke dalam blockchain, maka state ini akan diperbarui. Nah, saldo A3FA29C ini bertambah menjadi 130 ETH, sedangkan saldo BD2BA9B1 ini berkurang menjadi 20 ETH. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap transaksi di Ethereum akan mengubah state global dari blockchain, dan perubahan ini hanya terjadi setelah transaksi For the transaction. State storage. The Ethereum includes state roots that store the root at the transaction. Then the root. The block header as seen in the contains the previous block hash, and to maintain the selanjutnya kita masuk ke bagian state storage, jadi atau penyimpanan state. Nah, state ini tuh disusun dalam bentuk state tree yang terhubung dengan akun dan blok. Nah, Ethereum ini menyimpan state root, yaitu hash utama yang mewakili seluruh kondisi sistem saat blok dibuat. Nah, dalam blok itu terdapat preface, state root, TX root, dan receipt root. Nah, state ini adalah kondisi kondisi terkini dari semua akun. Nah, seperti saldo dan data lainnya. Semua state itu tidak disimpan sembarangan, tetapi disusun dalam struktur yang disebut state tree. Jadi setiap blok di Ethereum ini menyimpan sebuah nilai
yang disebut state root, yaitu hash yang mewakili seluruh kondisi sistem pada saat blok tersebut dibuat. Jadi jika ada perubahan kecil pada data, maka hash ini juga akan berubah. Dapat kita lihat terdapat dua blok yang saling terhubung, di mana setiap blok ini memiliki pref hash yang untuk menghubungkan ke blok sebelumnya, seperti state root, transition root, dan receipt root, untuk memastikan semua data ini tetap konsisten dan aman. Contohnya, jika saldo suatu akun berubah dari 30 menjadi 50, maka state juga berubah, dan state root pada blok berikutnya akan ikut berubah. Receipts. Also, each block always refers to its previous block's hash. Ethereum ecosystem. Types of Ethereum. Selanjutnya kita masuk ke bagian Ethereum ecosystem. Jadi pada bagian itu kita akan membahas ekosistem Ethereum ini, yaitu seluruh komponen yang bekerja sama untuk menjalankan jaringan Ethereum. Nah, ekosistem ini tuh terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah blockchain Ethereum itu sendiri yang menyimpan data transaksi dan smart contract. Yang kedua, terdapat Ethereum virtual atau EVM yang berfungsi untuk menjalankan smart contract. Kita masuk ke bagian types of Ethereum tools atau jenis-jenis tools Ethereum tools. The Ethereum Mist wallet, each of these in detail. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Get. Nah, Get ini itu adalah klien Ethereum yang digunakan untuk menjalankan node dan berinteraksi dengan jaringan. Nah, lalu ada Whisper. Nah, Whisper itu digunakan untuk komunikasi pesan secara terdesentralisasi. Lalu ada Gauge. Nah, Gauge ini adalah tools yang digunakan untuk membuat blockchain lokal untuk testing dan pengembangan. Lalu ada EPFS dan Swarm. Swarm itu digunakan untuk penyimpanan data secara terdistribusi. Lalu ada Parity. Nah, Parity itu adalah klien Ethereum lain yang berfokusnya itu pada performa tinggi. Lalu ada MetaMask dan Mist Wallet yang digunakan untuk sebagai wallet untuk mengelola akun dan melakukan transaksi di jaringan Ethereum. Jadi, tools Ethereum itu membantu dalam pengembangan, penyimpanan, komunikasi, dan penggunaan aplikasi Geth. blockchain. Geth is a multi-purpose command line tool that runs an Ethereum node implemented in Go. It is the official Golang though there are several ways to download Ganache CLI blockchain without the need of CLI. Ganache Geth, the fast. Nah, kita masuk ke bagian Get. Nah, Get ini adalah tools command line serbaguna yang digunakan untuk menjalankan node Ethereum dan dibuat menggunakan bahasa Go. Nah, dengan diri itu kita bisa terhubung ke jaringan Ethereum, mengirim transaksi, menjalankan smart contract, dan bahkan membuat node sendiri. Nah, Get ini biasanya dijalankan melalui command line atau terminal. Gen juga ini merupakan salah satu implementasi resmi Ethereum yang dikembangkan dengan bahasa Go, dan itu bersifat open source sehingga bisa digunakan dan dikembangkan oleh siapa saja. Pada gambar ini ditampilkan halaman website resmi Get. Di sana itu terdapat informasi seperti instalasi, download, dan penjelasan tentang Go Ethereum. Nah, halaman itu digunakan untuk mengunduh Get, serta melihat dokumentasi yang perlu untuk menjalankan node Ethereum di komputer. This one is to get it from the ethereum.org website. Next, we have Chain, which permits making calls to blockchain without the need of code. Firstly, no transaction cost and instantiate a convenient GUI. Selanjutnya kita masuk ke bagian Gauge CLI. Nah, jadi Gauge CLI itu adalah emulator blockchain yang cepat dan dapat dikustomisasi yang memungkinkan kita berinteraksi dengan blockchain tanpa harus menjalankan node Ethereum asli. Jadi transaksi ini diproses secara instan, tidak ada biaya transaksi, akun dapat di-reset, digunakan kembali, dan dibuat dengan jumlah ether tertentu tanpa mining. Lalu ada gas price dan kecepatan mining ini dapat diatur, dan terakhir tuh tersedia tampilan GUI untuk melihat aktivitas test blockchain. It gives you an overview of your test chain events. Parity. Parity is the fastest Ethereum client that provides. Nah, jadi kita masuk ke bagian Parity. Nah, jadi kita dapat melihat ini adalah tampilan konsep kerja Parity sebagai salah satu Ethereum client. Nah, Parity itu dijelaskan sebagai klien Ethereum yang cepat, ringan, dan aman yang digunakan untuk menjalankan node dan mendukung infrastruktur jaringan Ethereum. Nah,
dalam diagram terlihat bahwa Parity dan Gate ini sama-sama berfungsi sebagai klien yang bisa terhubung ke jaringan blockchain Ethereum. Nah, keduanya ini dapat saling komunikasi dan berinteraksi dalam jaringan yang sama. Terdapat juga komponen seperti Parity Console dan Gate Console yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan node melalui command line. Nah, selain itu ada juga browser seperti Parity Browser dan Miss Browser yang digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis Ethereum. Nah, gambar itu visualisasi itu menunjukkan bahwa dalam ekosistem Ethereum, berbagai klien seperti Parity dan Gate ini dapat bekerja sama dalam satu jaringan, saling terhubung dan menjalankan fungsi yang sama, yaitu memproses transaksi dan menjalankan smart contract. It's the core infrastructure essentials for quick and reliable services. Parity is written in Rust language. It offers better reliability as an Ethereum client than a web browser. Ethereum GUI browser, Google Chrome into a browser, the apps. Jadi Parity itu dikembangkan menggunakan bahasa Rust yang dikenal cepat dan aman. Nah, selain itu Parity ini tuh dapat terintegrasi dengan browser sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan jaringan Ethereum melalui tampilan grafis, bukan hanya dengan command line. Nah, Parity juga berfungsi sebagai GUI browser yang memungkinkan pengguna mengakses fitur Ethereum dengan lebih mudah, seperti mengelola akun, menilai transaksi, dan menjalankan aplikasi terdesentralisasi dan di apps. Nah, dengan Parity itu pengguna tidak hanya menjalankan node, tetapi juga dapat langsung mengakses berbagai layanan Ethereum dalam satu platform. MetaMask. MetaMask turns Google Chrome into a browser without the need for running a full Ethereum. Selanjutnya kita masuk ke bagian MetaMask. Nah, MetaMask ini adalah mengubah browser Google Chrome menjadi browser yang memungkinkan pengguna ini mengirim dan menerima transaksi serta mengambil data dari blockchain. Nah, jadi dijelaskan MetaMask ini tuh external browser yang digunakan sebagai wallet sekaligus penghubung ke jaringan Ethereum. Nah, dengan MetaMask ini pengguna dapat mengirim dan menerima Ether serta berinteraksi dengan aplikasi blockchain langsung dari browser tanpa perlu menjalankan node sendiri. Pada gambar terlihat pilihan jaringan yang tersedia di MetaMask seperti Main Ethereum Network untuk jaringan asli serta beberapa test network seperti Rockstand, Pavon, dan RinKB yang digunakan untuk testing. Nah, selain itu terdapat juga opsi localhost yang biasa itu digunakan untuk terhubung dengan Gainedge saat melakukan pengembangan secara lokal. Nah, MetaMask juga menyediakan fitur custom RPC yang memungkinkan pengguna menghubungkan ke jaringan blockchain lain sesuai kebutuhan. Node. MetaMask accounts. Practically, it is unreal to install MetaMask and can Nah, jadi pada visualisasi ini tuh ditunjukkan bahwa bagaimana MetaMask ini terhubung dengan berbagai Ethereum client seperti Parity dan Gate dalam satu jaringan. Nah, MetaMask itu berjalan sebagai plugin di browser, misalnya di Google Chrome. Nah, dari browser ini, MetaMask itu dapat terhubung ke node Ethereum yang dijalankan oleh Gate atau Parity. Tanda panah pada gambar ini menunjukkan bahwa aliran komunikasi. Nah, MetaMask ini tidak langsung ke blockchain, tetapi melalui klien seperti Gate atau Parity. Nah, klien inilah yang berperan sebagai penghubung ke jaringan Ethereum. Selain itu juga, MetaMask ini juga mengelola akun pengguna yang disebut sebagai MetaMask Owned Accounts. Nah, akun itu digunakan untuk mengirim transaksi ke jaringan melalui node yang terhubung. Nah, walaupun menggunakan klien yang berbeda seperti Gate atau Parity, semua ini tetap terhubung dalam satu jaringan Ethereum yang sama. Automatically get connected to the nodes. It was developed and distributed by the means you'll have to download receiving transactions. Second, onto your computer. Some of the Lanjut kita masuk ke bagian Miss Wallet. Nah, jadi dia itu adalah salah satu wallet resmi Ethereum yang juga berfungsi sebagai browser untuk aplikasi terdesentralisasi. Jadi Miss itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan Ether, tetapi juga untuk mengakses dan menjalankan di apps secara langsung. Nah, oleh karena itu, Miss itu sering digunakan oleh developer yang ingin membuat dan menguji smart contract. Nah, berbeda dengan wallet ringan seperti MetaMask, Miss itu merupakan full node wallet, yang artinya itu pengguna harus mengunduh seluruh data blockchain Ethereum ke dalam komputer, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar. Namun kelebihannya dia itu adalah pengguna ini memiliki kontrol penuh terhadap node dan data blockchain yang digunakan. Jadi Miss ini adalah wallet sekaligus browser
serve di apps yang berjalan sebagai full node. The applications of Mist Wallet is as follows. First, sending and receiving transactions. Second, third, creating multi-signature wallets. And fourth, deploying smart. Jadi dijelaskan fungsi utama dari Mist Wallet itu, Mist ini tidak hanya digunakan untuk menyimpan Ether, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim dan menerima transaksi di jaringan Ethereum. Nah, selain itu, Mist ini juga mendukung pembuatan multi-signature wallet, yaitu dompet yang membutuhkan lebih dari satu persetujuan untuk melakukan transaksi sehingga lebih aman. Nah, Mist juga itu memungkinkan pengguna, terutama developer, untuk membuat dan langsung mendeploy smart contract ke dalam blockchain. Contracts. Installation of Geth. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian demo, yaitu instansi of Geth. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana cara mendemokan Geth ini. Saya naikkan anunya ya, jadi teman-teman bisa menontonnya saja. Let's have a look at a demo on Geth installation. First, we'll visit the official Geth website for installation. Open a web browser and type geth.ethereum.org. That's the official Geth webpage where you can learn everything about Geth. Read what's written there. Geth is an official Go implementation of the Ethereum protocol. You can explore the page later in your alone time. For now, let's visit the GitHub page. There it is. Scroll down to see the installation process. Following are the executable commands which comes with Geth. Scroll down to read more about Geth. The document explains how to run Geth or a full node on Ethereum network. All right, let's go back to the homepage and click Install tab to check the installation steps. As you can see, Geth gives you various downloading options. Now, let's check out the Downloads tab. You can download the latest 64-bit stable release of Geth for the primary platforms. Okay, I'm going to show you the installation process for Ubuntu operating system. Let me just open my Ubuntu virtual machine. This is my Ubuntu setup. I have the terminal open to execute the commands. All right, let's get started. Execute the following command: sudo apt-get install software-properties-common. Insert the password. It will start downloading all the packages and dependencies. Wait some time while the setup lasts. Now execute the following command to add Ethereum repository: sudo add-apt-repository-y ppa:/Ethereum. All right. So now that the Ethereum repository has been added, let's get the information about what updated versions of packages are available by running sudo apt-get update. Be patient because this will take time. All right, it is updated and fetched the latest packages. Let's now install Ethereum by executing sudo apt-get install Ethereum. The installation starts. Wait for some time while the Ethereum gets installed.
All right, that's how you can install Geth in your system. Let me give you a quick recap of the steps I had followed. 1. Sudo apt-get install software-properties-common. 2. Sudo add-apt-repository-y ppa:/Ethereum. 3. Sudo apt-get update. 4. Sudo apt-get install Ethereum. Let me also show you the steps to download Geth on your Windows machine. Step 1. Go to https://geth.ethereum.org/downloads and click on Geth 1.8.17 for Windows. Step 2. Run the exe file and click on I agree. Step 3. Select both Geth and development tools and click on Next. Step 4. Specify the destination folder for Geth installation and click on Install. Step 5. Check the progress of installation and click on Finish. Step 6. Open the command prompt and type Geth command to check if the installation is done successfully. Installation of Ganache. Let me show you how to install and get started with Ganache. All right, let's get started. First, open the browser and type Truffle Framework and open the first link that appears on Google search. This will redirect you to the truffle.com website. Basically, Ganache is part of Truffle Suite. There are other tools like Drizzle, which comes under Truffle Framework. Let's explore Ganache a bit by clicking on Learn More, which opens the Ganache webpage. You see there, that's how a Ganache tool looks like. Let's check the GitHub page to find out how to download the Ganache. Click Download Windows button if you wish to download Ganache for Windows. I'll click Need Another OS Download as I want to download Ganache on Ubuntu machine. All right, let me open my virtual machine where I'm going to download and install Ganache. I'm going to open Firefox and type Truffle Framework to open the Truffle website. Then I'm going to open Ganache page again. And I'm going to click Download Linux button, and I'm going to select Ganache 1.3.0x86_64 Applemach. And save the file. The files start downloading and you can check the progress. Once the file is downloaded, click on the downloaded image. A dialog box will appear saying could not display the image. This is because it doesn't have executable permission. To give permission, right-click on the file and select Properties. A dialog box appears. Click Permissions and make it executable by clicking the checkbox. Now, double-click on the image file. A dialog box will appear. Click Yes to start installation process. Ganache will get installed on your system. Click Continue and your Ganache is ready to use. The Ganache has preloaded accounts. It has blocks transactions and transaction logs. These preloaded accounts are used in test networks. All right, so that's how you can install Ganache on your Ubuntu system. Let me walk you through the steps now. Open Truffle Framework website. Click Learn More from Ganache. Click Download Ubuntu button. Select Ganache Applemach. Give permission to the image file. Click Continue. You can download and install Ganache on Windows system by following these steps. Step 1. Go to https://truffleframework.com/Ganache and click on Download Windows. Step 2. Run the exe file and click on Next. Step 3. Specify the destination folder for Geth installation and click on Install. Step 4. Measure the installation progress and click on Finish. Step 5. The Ganache emulator will open. Click on Continue to explore the features of Ganache. Transferring Ether. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian demo 3 yaitu transfer Ether using MetaMask. Nah, di video itu nanti ada video khusus saya yang dimana saya akan mendemokannya, tapi di akhir bagian saya taruh. Jadi teman-teman bisa mengikuti contoh ini. Lihat aja dulu sebagai perbandingan. Using MetaMask.
Let me show you a simple demo of transferring ethers using MetaMask. All right, first and foremost, I'm going to open Google Chrome browser and search for MetaMask. Click on the first link that appears. The web page appears. You can scroll down and explore to find out how it works. You can then click on Get Chrome Extension. It will direct you to the Chrome Web Store. Click Add to Chrome button, then select Add Extension. There, you see, it gets added to the Chrome. Now, I'll just click Continue. Here, I create a new password and click Create button. Click Next, accept the terms of use and the privacy note, and click on Accept. Read the phishing warning, and accept it. Now just click here to reveal the secret code, and click Next. Please note down the secret code, as it will be useful in further steps. Now, create an account, say Account 1. Log into the account. You'll see the balance is 0. Now open Ganache and copy the private key to any one account to link it with MetaMask. Click on the key symbol on the right corner to get the private key of the account. Once this is done, click on Setting in Ganache and change the port number to 8545 and restart Ganache. Go back to MetaMask to create new account. For example, Account 2. Use the primary key you got from Ganache to create the account. Paste the private key here that was copied from the Ganache account so that Ganache is linked with MetaMask and the same account in Ganache can be used in MetaMask. Oops, I forgot to change the network to localhost. There. You see, now it shows the balance of 100 ETH. Now try sending some ethers between accounts. Here I have 3 accounts, so I'm going to send some ethers from account 3 to account 1. Let's select the address of account 1 in the To section. And I'd enter, let's say, 20 ETH in the amount section. Then click Next. Confirm the transaction by clicking Confirm. You now see the transaction from account 3 to account 1. There's a reduction of around 20 ETH in account 3 and an addition of 20 ETH in account 1 that is also reflected in Ganache. Check the log of transaction. This indicates successful transaction of Ether and connection of MetaMask with Ethereum, Ganache. Let's have a quick recap of the steps now. Step 1. Go to Google Chrome and search for MetaMask in extensions. Step 2. Click Get Chrome Extension. Click on Send and Confirm. Swarm. Swarm is a platform which supports storage and provides native base layer service of the Ethereum. It provides sufficient decentralization and redundant storage of Ethereum records to distribute blockchain data as Ethereum infrastructure through the use of contracts and ethers to files are split into pieces. An accounting protocol is used by peers to Lanjut kita masuk ke bagian Swarm. Nah, jadi Swarm ini adalah platform yang mendukung penyimpanan terdistribusi dan menyediakan layanan distribusi konten. Nah, Swarm itu memastikan data tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi didistribusikan ke banyaknya node. Nah, sehingga lebih aman dan tidak mudah hilang. Sistem ini juga memiliki penyimpanan redundan, artinya data disalin di beberapa lokasi untuk menjaga ketersediaannya. Swarm ini tuh memanfaatkan jaringan Ethereum sebagai dasar infrastruktur sehingga tetap terintegrasi dengan blockchain. Lalu, Swarm itu menggunakan sistem akuntansi antar node di mana setiap node yang menyimpan atau mengirim data akan mendapatkan insentif. Dan data atau file yang besar akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu disimpan di berbagai node dalam jaringan. Ketika dibutuhkan, bagian-bagian ini itu akan digabungkan kembali menjadi file. keep track of these chunks delivered and received and resulting micropayments associated with it. Jaringan tidak bagus. IPFS. Nah, lanjutnya kita masuk ke bagian Interplanetary File System. IPFS is a decentralized storage system, Ethereum, but can be NFT.
Once we content located at the corresponding hash, and then also provides a versioned files move across a network, making it is enabled. Jadi ini pada bagian itu dijelaskan tentang IPFS, yaitu sistem penyimpanan data secara terdesentralisasi. Nah, berbeda dengan sistem tradisional yang menyimpan data di satu server, IPS ini tuh menyimpan data di banyak node dalam jaringan. Nah, data ini diidentifikasi dengan menggunakan hash, bukan lokasi, sehingga dia itu lebih aman dan efisien. Lalu IPFS juga ini menggunakan metode distribusi data yang mirip dengan BitTorrent, di mana file ini dibagi dan didistribusikan ke banyaknya node. Nah, hal itu membuat proses pengambilan data ini menjadi lebih cepat dan tahan terhadap gangguan. Selain itu, IPFS ini juga memiliki sistem versioning yang memungkinkan kita melacak perubahan file dari waktu ke waktu. IPFS ini sering digunakan bersama Ethereum, misalnya untuk menyimpan data besar seperti file atau konten di apps. Lalu sementara blockchain ini hanya menyimpan referensinya saja. Enabling a new permanent web and augmenting the way we use existing internet protocols. Whisper. Whisper is an identity-based communication protocol for DApps to interact with each other. Substantial amount of time prefer using Whisper are as follows. It has low-level API, which is only a pre-agreed price on the exchange. Jadi Whisper ini adalah protokol komunikasi berbasis identitas yang digunakan agar di apps ini dapat saling berinteraksi. Nah, Whisper ini digunakan untuk mengirim pesan antar aplikasi yang terdesentralisasi dan atau di apps yang berbeda dengan transaksi biasa di blockchain. Nah, komunikasi melalui Whisper ini bersifat lebih privat dan tidak selalu disimpan permanen di blockchain. Jadi, Whisper ini bekerja berbasis identitas sehingga hanya pihak yang memiliki kunci tertentu yang dapat membaca pesan tersebut. Nah, hal itu membuat komunikasi di apps menjadi lebih aman. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa kalau Whisper ini berperan sebagai jalur komunikasi, sementara Swarm ini digunakan untuk penyimpanan data dan di apps berada di atasnya sebagai aplikasi yang memanfaatkan kedua protokol tersebut. Platform. Some of the drawbacks of Whisper are as follows. It has low-level API, which is only exposed to DApps and never to users. Second, it bandwidth and is not. Third, it has uncertain packets. Selanjutnya, dia ini tuh sulit digunakan untuk melacak paket. Jadi kekurangan Whisper sendiri itu yang pertama latensinya itu tidak pasti, lalu bandwidth rendah, EIP tingkat rendah. Jadi Whisper itu tidak dirancang untuk pelacakan pesan secara akurat sehingga dia ini sulit mengetahui jalur atau posisi paket data yang dikirim. Nah, selain itu waktu pengiriman pesan atau latensi tidak selalu konsisten sehingga komunikasi ini bisa mengalami keterlambatan. Selain itu juga Whisper ini juga memiliki bandwidth yang rendah sehingga tidak cocok untuk mengirim data dalam jumlah besar. Di sisi lain, EIP yang digunakannya itu tergolong masih low level sehingga lebih sulit digunakan oleh developer dibandingkan tools modern. Ethereum frameworks. We'll look at two types of Ethereum frameworks. Nah, jadi di bagian itu Ethereum frameworks itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada WebJS dan ETJS. Web3.js. Web3.js is a set of libraries which permit one to interact with a remote or local Ethereum node. It allows you to compile, deploy, and interact with smart. Let's take an example of traditional development. When you develop a WebJSON RPC to make a request to a particular. Nah, jadi Web3.js ini adalah penghubung utama antara jaringan Ethereum dan di apps yang memungkinkan kompilasi, penyebaran, dan interaksi dengan kontrak lingkar. Nah, pada gambar ini tuh ditunjukkan bahwa bagaimana Web3.js itu menjadi penghubung antara di apps dan jaringan Ethereum. Nah, alurnya itu dimulai dari Solidity code, yaitu smart contract yang dibuat oleh developer. Nah, kode ini kemudian dikompilasi menjadi bytecode menggunakan compiler seperti Solidc, baik secara langsung maupun melalui Web3. Nah, setelah proses kompilasi akan dihasilkan bytecode dan juga ABI atau Application Binary Interface. Nah, bytecode yang digunakan untuk deploy kontrak ke blockchain, sedangkan AIB ini digunakan untuk
berinteraksi dengan kontrak tersebut. Selanjutnya, di app ini menggunakan Web3.js untuk mengirim request ke node Ethereum, misalnya GET, melalui mekanisme RPC. Nah, node Ethereum ini kemudian akan berkomunikasi dengan jaringan blockchain untuk melakukan deploy kontrak atau menjalankan fungsi yang ada di dalam smart contract. Nah, tanda panah pada gambar ini menunjukkan aliran proses ini, mulai dari pembuatan kode, kompilasi deploy, hingga interaksi antara di app dan blockchain. Particular node, which is like an API call, the ETH.js. It is a highly optimized, lightweight JS utility for Ethereum based on web. The unnecessary characters are removed from the source code environment. The three commonly used Ethereum development environments include 160 kilobytes. Kita masuk ke bagian @js. Nah, jadi @js ini adalah library JavaScript yang ringan dan sangat optimal untuk Ethereum berbasis Web3.js. Nah, semua karakter yang tidak diperlukan dihapus dari source code dan ukuran kode itu menjadi kecil sekitar 160 KB. Jadi JS itu biasanya digunakan ketika developer membutuhkan performa yang lebih ringan dan efisien, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan. Ethereum development environment. The three commonly used Ethereum development environments include Remix in a little more detail, with Solidity language, browser-based compiler, and IDE. Remix stand. Selanjutnya kita masuk ke bagian Ethereum Development Environment. Nah, atau lingkungan pengembangan Ethereum. Jadi yang pertama itu ada Remix-i, lalu ada Truffle dan Embark. Nah, jadi Remix-id ini adalah tools berbasis web yang digunakan untuk menulis, menguji dan menjalankan smart contract secara langsung di browser. Nah, tools ini tuh dia sangat cocok untuk pemula karena mudah digunakan. Ya, lalu yang kedua ada Truffle. Nah, Truffle itu framework pengembangan yang lebih lengkap, digunakan untuk mengelola project smart contract, melakukan testing dan deployment ke blockchain. Lalu ketiga ada Embark. Nah, Embark itu juga merupakan framework pengembangan yang digunakan untuk membangun di apps dengan fitur integrasi otomatis ke blockchain dan penyimpanan seperti EPVS. Nah, jadi ketiga tools ini tuh membantu developer dalam membuat, menguji, dan menjalankan aplikasi berbasis Ethereum dengan efisien. These environments in a little more detail. Remix IDE. Remix IDE is a browser-based compiler and IDE that enables users to debug. Simply log on to the web. Remix looks. The next slide shows how Remix looks. Kita masuk ke bagian Remix IDE. Jadi Remix IDE ini adalah compiler dan lingkungan pengembangan berbasis browser yang memungkinkan pengguna untuk melakukan debugging transaksi dan membangun smart contract menggunakan bahasa Solidity. Nah, pada gambar tunjukkan alur kerja di Remix. Di pertama itu developer menuliskan kontrak source menggunakan bahasa Solidity. Setelah itu kode akan to create the bytecode in order to test your code. The next slide, it helps users in developing things. Truffle is a development environment. Test looks. Setelah itu kode ini akan dikompilasi menjadi bytecode. Kemudian kontrak dapat langsung dideploy ke jaringan yang tersedia. Nah, salah satunya adalah in-browser fake network, yaitu jaringan simulasi yang berjalan di dalam browser tanpa perlu koneksi ke blockchain asli. Nah, setelah kontrak berhasil dideploy, maka pengguna ini dapat berinteraksi dengan kontrak tersebut, misalnya melalui instance seperti inbox untuk menguji fungsi-fungsi yang ada. Nah, Remix juga ini menyediakan fitur debugging untuk melihat proses transaksi secara detail. Another popular environment is Truffle. Truffle is a development environment virtual machine to test them. That allows you to easily develop and deploy Embark. Embark is an environment. Jadi kita masuk ke bagian Truffle. Jadi Truffle ini adalah lingkungan pengembangan, framework testing dan pipeline untuk mengelola aset pada blockchain yang menggunakan Ethereum Virtual Machine atau EVM. Nah, pada bagian itu dijelaskan tentang Truffle, yaitu framework yang digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi Ethereum. Nah, framework
di Truffle ini membantu developer dalam membuat smart contract atau contract creation untuk melakukan pengujian dan melakukan deployment ke jaringan blockchain. Nah, dapat kita lihat Truffle ini digunakan untuk deploy kontrak ke berbagai jaringan seperti jaringan lokal untuk testing maupun testnet seperti RINKB. Nah, dengan Truffle ini seluruh proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, mulai dari penulisan kode, pengujian, dan hingga implementasi di jaringan Ethereum. Embark. Embark is an environment that allows you to easily develop and deploy decentralized applications. Third, Manscript. Fifth, let's talk about Ethereum. Nah, jadi kita masuk ke bagian Embark. Jadi, sebuah lingkungan atau framework yang memungkinkan pengembangan dan deployan aplikasi terdesentralisasi di apps dengan mudah. Nah, yang pertama itu melakukan deployment kontrak secara otomatis, lalu melacak kontrak yang telah dideploy, lalu mengelola sistem kontrak yang saling bergantung dengan mudah, lalu mendukung deployment berbasis pengujian atau test driven menggunakan JavaScript. Yang kelima, mengelola berbagai jaringan seperti testnet, privatnet, dan livenet. Dan yang terakhir itu redeploy the contract if any changes are done. Nah, itu melakukan deploy kontrak jika ada perubahan. Networks. Ethereum network. The basis for decentralized consensus is the peer-to-peer network of participating nodes which maintain and secure the blockchain. A node is defined as a device or a program that can communicate with the Ethereum blockchain network. They are also referred to as, thus, a node serves as a machine running as an Ethereum client. It is used to store the data and transfer money. It is formed by combining one or more nodes, and each node contains a copy of the blockchain. Nah, kita masuk ke bagian Ethereum Network atau jaringan network. Jadi, pada bagian itu dijelaskan kalau tentang jaringan Ethereum ini, yaitu sistem yang menjadi dasar dari berjalannya teknologi blockchain secara terdesentralisasi. Jadi, jaringan ini tuh terdiri dari banyaknya node yang saling terhubung dalam sistem peer-to-peer, di mana setiap node itu berperan dalam menjaga dan mengamankan data pada blockchain. Nah, node sendiri ini adalah perangkat atau program yang terhubung ke jaringan dan bertugas memvalidasi serta menyebarkan transaksi. Nah, selain itu, jaringan Ethereum juga menyediakan fitur seperti wallet yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi. Nah, tadi pada gambar itu terlihat beberapa node yang saling terhubung yang menunjukkan bahwa tidak ada. Lalu selanjutnya itu node itu merupakan komponen utama yang menjalankan sistem blockchain. Nah, node ini itu adalah perangkat atau program yang berfungsi untuk menyimpan data blockchain serta memproses transaksi seperti pengiriman uang. Jaringan Ethereum sendiri terbentuk dari banyak node yang saling terhubung sehingga tidak bergantung pada satu pusat. Lalu setiap node juga menyimpan salinan blockchain sehingga data ini tetap aman dan terdistribusi di seluruh jaringan. Types of network. There are three main types of networks: the testnet, the mainnet, and the private network. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian types of network. Jadi ada mainnet, testnet, dan private network. Jadi mainnet ini adalah jaringan utama yang digunakan untuk transaksi nyata dengan nilai asli. Nah, testnet ini tuh merupakan jaringan percobaan yang digunakan untuk testing tanpa risiko kehilangan uang asli. Sedangkan private network itu adalah jaringan yang dibuat secara pribadi untuk kebutuhan tertentu seperti pengembangan atau internal organisasi. Ethereum dApps and DAOs. dApp. Decentralized applications with trustless they run on a peer-to-peer is crypto apps are as follows. Everyone can verify. dApps are open source, which of the software. It uses Ethereum encoded blocks. Master copy of dApp. Nah, kita masuk ke bagian Ethereum dApps dan DAOs. Jadi aplikasi terdesentralisasi ini adalah aplikasi yang digunakan pada jaringan dengan protokol trustless untuk menghindari adanya satu titik kegagalan atau single point of failure. Nah, dApps ini tidak bergantung pada satu server pusat, melainkan menggunakan sistem
terdesentralisasi dengan protokol trustless, sehingga dia itu lebih aman dan tidak memiliki satu titik kegagalan. Nah, aplikasi itu membangun platform Ethereum dan memanfaatkan ke teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan data. Nah, selain itu, tidak ada satu salinan utama dari aplikasi karena data ini tersebar di banyak node dalam jaringan. Nah, hal ini tuh membuat the app lebih transparan dan sulit untuk dimanipulasi. Let's talk about the advantages of DApps now. Advantages of DApp. Ethereum DApps have the following advantages: improved stability due to a distributed automatic credentials assigned through smart and capital. These YC chain. Some of the known examples of DApps include WeFund, example of DApps. Some intervention and high security, example of DApps. Some of the known examples of and high security. Jadi kita masuk ke bagian advantage of Ethereum DApps atau keuntungan di apps Ethereum ini. Nah, di situ dijelaskan tentang kelebihan dari DApps yang berjalan di jaringan Ethereum. Nah, DApp itu memiliki stabilitas dan keandalan yang lebih tinggi karena dia itu berjalan di jaringan terdesentralisasi. Nah, selain itu pengguna smart contract ini memungkinkan proses ini berjalan otomatis tanpa perlu campur tangan manual. Nah, DApp juga ini tidak memerlukan pihak ketiga sehingga transaksi menjadi lebih transparan. Nah, dari sisi keamanan, data dilindungi dengan kriptografi serta sistemnya tidak mudah untuk mengalami downtime karena didukung oleh banyak node dalam jaringan. Security. Example of DApps. WeFund and 4G Capital. These Contoh dari DApp itu ada WeFund, Start.io, Keychain, dan 4G Capital. companies have developed different applications using blockchain. Next, we have the DAOs. DAOs are organizations designed to hold assets and use the vote. They exist in consensus protocols, revolutionize human social institutions called consensus process, a source software capable. Now, let's take an example and see how this process of it is an open source. Nah, jadi kita masuk ke bagian decentralized autonomous organization atau DAO. Nah, jadi DAO ini adalah organisasi yang dirancang untuk menyimpan aset dan menggunakan sistem voting untuk mendistribusikannya. Nah, DAO itu sepenuhnya berada di dalam blockchain dan diatur oleh protokol konsensus. Nah, DAO ini menunjukkan bahwa potensi blockchain dalam mengubah sistem organisasi sosial merupakan organisasi yang dijalankan berdasarkan aturan yang disepakati melalui proses konsensus antar anggota bersifat open source dan dapat dimodifikasi oleh anggota. Software capable of modification by its members. Process of a DAO. Now, let's take an example and see how elections it wants to. This is are assigned voting Ethereum blockchain. Nah, kita masuk ke bagian process of DAO. Jadi sebuah negara ini country holds an election and wants to prevent fraud in voting. Nah, jadi sebuah negara mengadakan pemilu dan ingin mencegah kecurangan dalam voting. Nah, dibuatlah DAO untuk menjaga transparansi dalam proses pemungutan suara. Hal itu dilakukan dengan menanamkan aturan kondisi ke dalam kode. Nah, orang yang berhak memilih diberikan token voting. Lalu proses pemungutan tuh suara dimulai. Lalu setiap suara diproses di blockchain Ethereum untuk memastikan transparansi secara terdesentralisasi. And it ensures transparency by allowing everything to run in a decentralized way. Key takeaways. By now, you should be able to. Nah, jadi pada bagian case itu kita telah setelah mempelajari materi itu pengguna ini diharapkan sudah memahami konsep dasar Ethereum serta mampu menggunakan berbagai tools pendukung seperti Gate, Gainswave, MetaMask, dan Mesh Wallet. Nah, dengan kemampuan itu pengguna sudah siap untuk memulai mengembangkan dan menguji aplikasi berbasis blockchain secara mandiri. Nah, selanjutnya kita akan ke praktik project yaitu transfer bonus using MetaMask. Nah, di sini saya akan memulai tutorialnya. Jadi pada pagi ini kita akan mencoba menghubungkan Gainswave ke MetaMask.
sudah mendownload MetaMask dan sudah ada Gainage-nya juga. Pertama kita buka Gainage-nya dulu. Nah, kalau udah, tunggu dulu ya, guys. Oh ya, kita buka MetaMask-nya dulu ya. Mana nih? Lupa MetaMask aku lagi pakai apa ya. Jadi kita buka MetaMask-nya dulu, teman-teman. Saya sudah buat akun waktu itu ya. Jadi ini lucu banget MetaMask-nya. 3D. Kita get start. Gainage-nya udah saya download. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita yang Chrome. Nah, itu tadi saya udah ya, terus dulu cancel deh. Oh, ini harus terbuka paling bentar, guys. Nah, di sini sudah ada MetaMask saya. Sabar loading. Duh, Sandi kurit. Tunggu guys, untuk Sandi MetaMask saya cari dulu. Satu saya pernah menuliskan apa ya, saya lupa. Nah, ini ada. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi ini tampilan dari MetaMask. Teman-teman bisa lihat. Lalu di sini akunnya masih satu ya. Ya kan masih satu. Nah, di sini ada banyak, ada Ethereum, BNB, Pol, Tron, ini banyak, ada Solana, ada ini banyak sih. Dari sini kita buka. Di bagian games ini kita yang quick. Kita pilih yang quick. Ini kita tunggu dulu ya. Lama ya dia. Nah, ini agak lama.
jaringan khusus. Nah, di bagian URPC default itu kita tambahkan URPC. Lalu nah, di sini kita pakai yang tadi Genet HTTP-nya itu yang belakangnya 7545, lalu kita tambahkan URL. Nah, untuk ID chain itu kita tambahkan 1337. Adapun simbol mata uang itu kita pakai ETH ya, karena Ether ini ya. Lalu nama jaringan itu kita masukkan ini localhost 8545. Lalu kita simpan. Kalau udah mana tadi ya? Nomor custom kan ya? Nah, kita masuk ke lokal host yang sudah kita buat. Wow. Viva juga ada, NVIDIA juga belum ada. Nah, jadi kita masuk kembali ke Genedge, lalu kita ini teman-teman bebas pilih yang mana aja untuk ambil private key-nya. Jadi untuk masing-masing setiap address itu disediakan banyaknya Ethereum. Jadi kita copy private key-nya, lalu down, lalu kembali ke MetaMask tadi. Sini kita pilih kunci pribadi. Nah, habis itu kita tempel aja. Kemudian kita impor. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada nih. Nah, ini 100 Ethereum. Nah, udah ada isinya. Udah ada ini, dia udah ada isinya ya. Yang udah ada isinya. Dan jaringannya itu ada localhost 8545 yang tadi kita pakai. Lalu misalnya kita mau kirimkan 50 ETH ke akun lainnya ya guys ya. Pertama itu kita kirim ke akun ini ya, satu aja deh. Pertama kita salin ininya dulu. Kita salin alamat atau link address ya. Terus kita kembali ke ini akun yang udah ada ETH-nya. Lalu ini kita jenis kirim. Cari aset. Kita masukkan alamatnya. Nggak ada lagi. Ya, ini aja. Salah. Kita tempel alamatnya. Terus kita coba kirim 50 Ethereum ya. Terus kita lanjutkan. Terus kita B-nya kita konfirmasi. Tunggu sebentar. Nah,
sudah nambah Ethereum-nya, kita salah deh, maksudnya ini udah berkurang anunya. Saya ganti namanya ya. Akun 1. Ini akun 2. Nah, kita ke akun 2, apakah dia sudah terisi. Nah, jadi Ethereum-nya, jadi teman-teman bisa lihat saldo itu sudah bertambah. Lihat ini USD dolar 50 dolar, nggak tahu sih berapa ini. Intinya saldo itu sudah ada 50 ETH. Nah, berhasil. Dan di akun 1 itu udah saldo itu udah berkurang, jadi sama 50-50. Oke. Jadi kita ke Gnet, lalu kita ke bagian transaction tuh. Nah, di sini akan muncul kalau transaksinya itu nih berhasil. Di blog juga akan muncul ini kalau tadi kita sedang melakukan transaksi. Nah, ini jadi baik, mungkin itu saja untuk implementasi Gnet ke MetaMask. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.